korupsi itu adalah satu praktek bukan dilakukan oleh orang yang kelaparan. Kira-kira orang korupsi orang miskin bukan? Oh, orang ratus. Jadi sekarang mau korupsi enak, boleh, asal dipulangi. Ya, korupsi 271 miliar, hukumannya cuma 6,5 tahun. Nah, jadi kalau nanti 100 miliar, ya cuma 3 tahun. Kalau nanti triliun salah ngomong. Nanti kalau korupsinya cuma 50 triliun, ya cuma 4 bulan. Ya. Nah, ayo kita korupsi semua karena diberikan isyarat oleh Bapak Presiden. Kan begitu. Ya. Dulu waktu waktu kampanye, kalau saya jadi presiden, akan saya kejar sampai ke antariksa. Gila, sekarang udah jadi, ya dipulangin duitnya. Kalau dipulangin gak ada yang ngapain deh. Saya nggak tahu tuh, saya nggak ngarang-ngarang tuh, omongannya memang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man hafiza lisanahu wa 'arafa zamanahu wastaqama tarikahu. Malam ini saya berada di sebuah masjid yang belum pernah saya datangi. Saya ditelepon oleh Bapak Ketua kita, dan sesungguhnya juga secara pribadi belum pernah berkenalan. Ibu dan Bapak sekalian, saya malam ini sangat apresiatif di malam Ahad dan pengajian juga mengantarkan cara kegiatan di rumah, kegiatan akhir tahun, dan bahkan bisa lihat dari rumah juga gitu ya, bisa lihat di YouTube segala macam. Nah, mungkin nanti ke depan ya, Bapak Ibu sekalian bisa lebih lengkap, nanti bisa melihat di channel saya, karena channel saya memang spesial Perspektif Umat 2045. Ya, kalau nggak diumumkan, kita tahu bahwa kita memang sedang berada di satu situasi yang sesungguhnya menggembirakan. Ya, mungkin bagi ibu dan bapak yang kurang mencermati, saya adalah orang yang sangat semangat hadir ke sini dengan judul kembali kemampuan Islam, optimisme Islam sebagai solusi. Tentunya perbincangan ini harus diawali dengan kesadaran bahwa kita sedang berada di sebuah negeri yang bernama Indonesia. Indonesia adalah negeri yang sangat unik. Umat Islamnya mayoritas, tapi bermental minoritas. Ada pengajian, nggak berani ngomong politik. Yang larangnya orang Islam. Ya. Umat mayoritas, tapi tidak berani menunjukkan identitas. Umat mayoritas, tetapi tertindas. Umat mayoritas tetapi ditipu terus. Contoh, ya kita ambil contoh-contoh yang dekat-dekat dulu. Tahun 2019, 2020, 2021, hampir di semua masjid karpetnya selalu gulung. Sholatnya selalu jarak-jarak. Saya mau tanya, emangnya di rumah ibadah orang lain digituin? Kagak. Di Bali aja itu mereka mengadakan acara-acara mereka puluhan ribu orang. Mereka melakukan kegiatan prosesi agama mereka, itu urusan mereka ya, lakum dinukum. Persoalannya mereka nggak pakai masker nggak apa-apa. Habib Rizik hanya gara-gara urusan masker dituntut 10 tahun. Itu kan. Jadi kembali lagi pada hari ini Bapak Ibu semua, saya tadi sempat mendengar akan ada jawab. Jadi saya akan bicara mungkin kurang lebih 1 jam, ya. Jadi kalau kurang-kurang dikit dimaklum.
dan dialog sekitar setengah jam. Nah, tentunya pada malam ini saya mencoba mematangkan dulu perkenalan. Saya ini tidak terlalu asing dengan Bekasi. Zaman saya di PI dulu, PI itu dulu gerakannya sangat bersebar juga di Bekasi, Cikarang. Dan saya pernah jadi ketua umum Jakarta, bukan DKI Jakarta. Jakarta itu dulu zaman sebelum zaman pembangunan Orde Baru, namanya Karsidenan Jakarta. Nah, baiklah, saya pikir karena materi kita perlu dikembangkan, kita memulai saja dengan apa rahasia kekuatan pendahulunya. Kenapa di abad ke-7 penyebar Islam itu sudah sampai ke Indonesia? Padahal itu masih masa-masa Khulafaur Rasyidin. Atau yang paling dekat, kenapa Jaulani bisa 11 hari saja membebaskan Suriah? Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti perkembangan, keren, saya benar keren. Artinya ketika kita punya rumus resep yang benar, diagnosis yang benar, peracik obat yang benar, pengaturan komposisi yang benar, kita bisa menang dengan cepat. Indonesia punya bukti. Ya. Pilkada kemarin walaupun banyak yang curang, di Lampung Utara itu masih menang 62% untuk orang yang diolah oleh teman-teman dari kelompok dakwah Islam, gerakan Islam. Provinsi Lampung itu menang 82% gubernurnya. Siapa gubernurnya? Gubernurnya Jamaah Tabligh. Jadi ketika potensi umat Islam itu bisa dikonstruksikan, sama dengan yang terjadi di wali kota Cilegon. Ya, itu menang dan modalnya nggak sampai 1/5 atau 1/6 dari lawan politiknya. Dan saya kebetulan memberi kabar buat masyarakat di sini, selama 2 tahun ini saya menyelenggarakan pendidikan politik Islam. Untuk 2025, 2026, 2027, saya akan khusus mengintensifkan pendidikan politik Islam untuk menyiapkan kepala-kepala desa yang berhaluan Islam. Di Klaten, Jawa Tengah, itu ada Pak Lurah, namanya Pak Lurah Iwan. Sebagai lurah, dia bisa membagikan THR untuk seluruh kakak yang ada di kelurahan dia. Dan dia punya daftar nama rakyatnya yang miskin. Rakyatnya miskin itu ditambah Rp620.000 per orang menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 yang lalu. Ternyata seorang kepala desa saja bisa. Coba bayangkan kalau itu ada di wali kota, ada di bupati. Jadi kalau kita melihat mengapa kita tidak cukup sanggup memiliki pemimpin yang baik, sebetulnya munculnya kepemimpinan itu adalah wujud rusaknya masyarakat. Kayak nggak ada orang lain aja, punya wakil presiden ijazah SMA aja kagak ada. Kayak nggak ada orang lain aja, presidennya nggak punya ijazah yang jelas. Itu tidak bisa mentertawai beliau, kita. Itu potret kita. Kalau kita belajar ilmu sosiologi Islam, kepemimpinan yang muncul itu adalah wujud dari kualitas keagamaan masyarakat. Ya, mudah-mudahan nanti bisa jadi semangat semua kalau kita 2029 kalau Indonesia masih ada. Ya, kita akan coba memanggil kembali apakah Pak Anies Rashid Baswedan masih mau jadi presidennya umat Islam. Kalau dia masih mau, kalau enggak kita juga akan punya stok yang lain. Oke, kita masuk bagian pertama. Rahasia kekuatan pendahulu kita. Yang pertama adalah keyakinan yang penuh akan pertolongan Allah. Hari ini selalu kita katakan nggak mungkin kalau nggak ada duitnya, nggak mungkin. Siapa bilang? Saya 1988 dengan sistematis bisa menggagalkan calon ketua RT Kristen. Dia sediain makan double paket, diajak piknik se-RT, dia pesen mobil Big Bird yang mahal. Pas pemilihan dia cuma dapat 2 suara. Ya, saya ingin katakan, saya memang sedang belajar menjadi insinyur politik. Selama ini saya jadi koki politik, selama ini saya jadi montir politik, saya sedang jadi insinyur politik. Di Pamulang, Tangerang Selatan itu ada ketua RW, calon ketua seorang pendeta. Dia coba kasih anak-anak beliin bola voli, beliin net,
diajak rekreasi, anak tetangga yang sakit dibayar berobatnya, yang belum lunas uang kuliah juga dia habis sekitar 400 juta hanya untuk jadi ketua RW. Nah beberapa keluarga yang tahu lapor saya, Ustaz, ini ada kasus. Kok nggak kelihatan ya? Ustaz mau nggak kalau tablik akbar? Saya nggak mau saya. Ustaz takut? Enggak saya nggak mau. Enak aja dia udah nyumpelin mulut masyarakat kita tuh walaupun sama agamanya, kalau udah dikasih duit sama musuh tetap aja saudara-saudara dibunuh. Ya. Tahun 2004, 2009 di Tangerang itu anggota DPRD itu banyak kan dari kalangan gereja. Padahal kampung itu 100% Muslim. Hanya cuma dikasih 25.000. Jadi yang pertama, rahasia orang tua kita masa lalu, para pendahulu yang berhasil mengislamkan tanah Jawa, yang mengislamkan Ternate, Tidora. Ternate kita malu. Ternate itu Maluku Utara, sekarang gubernurnya Cina Kristen, perempuan lagi. Maaf ibu ya, Kasih ibu jangan marah dulu. Saya kasih ilmu kepemimpinan itu sudah ini soal. Andai kan ibu-ibu di sini semuanya Qori'ah, kelas internasional, baca Qurannya nggak ada yang nandingin. Qori yang tadi pun kalah sama ibu-ibu. Habis azan, sholat sunnah qobliyah atau dan seterusnya terus iqomah. Kalau udah iqomah, bapak-bapak saya tanya, ini ibu-ibu semua Qori'ah internasional. Kalau udah qomat yang imam siapa? Bapak. Saya tanya bapak, kok ibu-ibu? Bapak-bapak saya tanya, ini Qori'ah semua nih. Sekarang kalau udah qomat yang jadi imam siapa? Bapak. Itu harus mengerti gitu. Kita ini kelemahan kita dari kecil kita sholat sampai kita tua disolatin mati, nggak ngerti bahwa sholat ini adalah cermin sistem leadership masyarakat Islam. Satu imamnya, satu gerakannya. Pernah ketemu di mana ada imamnya perempuan? Ya di Al-Zaitun, komandan wilayah 9. Ya, jadi ibu-ibu jangan marah. Justru nanti jadi keren kalau ibu baca Qurannya bagus, hafal. Ibunya doktor, tamat S3. Apa? An-nisa imadul bilad wa ma saluhatul bilad wa ma fasadat fadatul bilad. Jadi kehebatan dan keunggulan perempuan sekolah tinggi-tinggi balik ke rumah, dialah pengawal para suami dan laki-laki di rumah. Korupsi yang sering kita marah, penyebab korupsi yang terbanyak adalah karena rengekkan istri dan anak perempuan di rumah. Dalam sebuah tulisan di majalah Tempo tahun 80-an, seorang kolumnis yang bernama Aib Bakar menulis begini, celoteh di atas tempat itu. Masa papa kan atasan dari tetangga sebelah, kok ini belum punya. Ya, ibu harus tahu, korupsinya para pejabat di kantor itu kan kebanyakan istri-istri sama anak-anak perempuan. Ngerengek, ngebanding-bandingin dengan temannya, dengan tetangganya. Ini tidak bisa dibantah. Korupsi itu adalah satu praktek bukan dilakukan oleh orang yang kelaparan. Kira-kira orang korupsi orang miskin bukan? Oh, orang ratus. Jadi sekarang mau korupsi enak, boleh, asal dipulangi. Ya, korupsi 271 miliar, hukumannya cuma 6,5 tahun. Nah, jadi kalau nanti 100 miliar, ya cuma 3 tahun. Kalau nanti triliun salah ngomong. Nanti kalau korupsinya cuma 50 triliun, ya cuma 4 bulan. Ya. Nah, ayo kita korupsi semua karena diberikan isyarat oleh Bapak Presiden. Kan begitu. Ya. Dulu waktu kampanye, kalau saya jadi presiden, akan saya kejar sampai ke antariksa. Gila, sekarang udah jadi, ya dipulangin deh duitnya. Kalau dipulangin gak ada apa-apain deh. Iya deh. Saya nggak tahu tuh, saya nggak ngarang-ngarang tuh, omongannya pun begitu. Kayak yang pertama, keyakinan yang penuh akan pertolongan Allah. Ini harus dimantapkan. Saya punya pengalaman kecil gitu. Jadi ketika pemilihan ketua RW tadi, dari 527 suara yang punya hak suara, itu yang milih si pendeta cuma 7, padahal dia udah habis 400 juta, kagak mempan ke duit.
Apa yang saya kerjakan? Saya nggak mau Miftahul Akbar. Jadi ada kawan dari kampus, Ustaz, datang ke komplek saya, ini repot nih calon RW-nya pendeta. Nggak, saya nggak mau kalau Miftahul Akbar. Terus maunya apa? Di RW tersebut ada berapa RT? Ada 15. Dari 15 RT ada berapa yang Kristen? Muslim semua. Oke, kita pengajian, carikan tempat, ketua RT, sekretaris RT, bendahara RT, ibu PKK RT, dan penasihat RT. 5 kali 15 cuma 75. Dikumpulin 75 sama saya. Saya minta hansip, dulu masih ada hansip tuh ya. Jaga di luar, ini 75 kita kumpul. Saya terangkan bagaimana peta gerakan kristenisasi di Banten. Kan itu kan Tangerang Selatan. Udah saya bahas macam-macam. Selesai pengajian selesai, kita tanya jawab. Itu 15 RT saya jajarin. Saya pegang tangannya, semua gandeng. Kulukum rahim wa kulukum mas'ulun an rahim. Kalian ketua RT membiarkan warga kalian memilih calon ketua RW yang Kristen, kalian tanggung jawab di akhirat. Puncak dulu. Pas pemilihan itu duitnya 400 juta nggak mempan. Begitu juga di Jakarta. Ahok itu punya modal 20 triliun. Tapi memang tumbalnya dua, ini masyarakat nggak baca. Satu tertahan di Mekah namanya Habib Rizik, satu di penjara namanya Abdul Tani. Orang nggak baca begitu. Karena ada peristiwa Kepulauan Seribu pada tanggal 12 bulan April tahun 2017. Jadi untuk bisa menjaga, tapi yang saya banggakan ibu-ibu. Ibu-ibu lah yang mengembalikan sembako dan amplop-amplop tebal yang mungkin satu amplop itu bisa 5-10 juta. Dipulangin ke timnya Ahok. Ahok, gua enggak doyan sama sembako lo. Coba. Tapi mana lagi ada gerakan seperti itu ketika Habib Rizik tidak seluas dulu. Saya datang kemarin juga mungkin nggak terduga kok oleh masyarakat. Siapa yang mimpi datangin Alfian Tanjung? Karena banyak udah diusulin, ujung-ujungnya nggak jadi. Karena di dalam polsek, datangin siapa? Emangnya kok jahat? Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang belum kenal saya narasumber resmi negara. Saya narasumber resmi Dewan Tanas, Dewan Pertahanan Nasional, isinya polisi dan tentara aktif jenderal bintang 2 bintang 3. Di Kopassus, Dewan Tanas, di BIN, di BAI. Jadi bayangkan, narasumber resmi negara masuk negara. Jadi yang kedua, ketertiban ibadah yang mengokohkan akidah. Karena kalau kita baca Quran, kita pahami bagaimana yang namanya ibadah, bagaimana itu sholat, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-sholatu imaduddin fiha asrofi sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, Allah kasihkan pada dia wa nurul qalbi, zainul wajhi, wa rahatul badani, wa sahlul mizan, wa hijabu minan nar, wa miftahus sama. Sayangnya kita selama ini sholat terus sholat, tapi sholat kita sebatas memutus kewajiban. Masjid-masjid ramai kebanyakan orang-orang pensiunan yang udah tua-tua. Masjid itu isinya untuk orang yang beriman dan ingin lebih dekat kepada Allah. Pengurus masjid itu nggak perlu terlalu banyak. Yang penting orangnya rajin ibadahnya. Yang kedua takut sama Allah udah. Kalau imam kan bisa cari yang bacanya bagus. Gitu ya kalau ini. Jadi pengurus masjid itu syarat cuma 2. Orangnya doyan ke masjid. Yang kedua takutnya sama Allah, bukan sama Satgas PDIP. Kita ngomongnya gitu ya, terang-terangan banget. Iya. Pada pemilu Pilpres 2014, DPC PDIP Jakarta Timur itu menulis di Facebook, mengupload di Facebook, ustadz-ustadz, khotib-khotib Jumat tidak boleh berceramah politik di masjid. Oh, kurang ajar kan? Sejak kapan Satgas PDIP boleh ngelarang ustadz ngomong politik? Emang lu udah berubah jadi pacok? Apa yang terjadi? Di Bandung 2 ustadz ditangkap gara-gara khutbah membahas tentang cara berpolitik dan pilihan politik Islam. Di Karawang 1 orang ditangkap. Giliran di Tanah Abang khotib Jumat saya Jumat.
Ini salam, terus kan azan. Habis azan, saya mulai khutbah. Dan Jamaluddin kalau khutbah yang boleh ngomong siapa? Kalau itu asik. Setelah baca syahadat, salawat, doa. Bapak-bapak, saudara-saudara para jamaah, tengok kiri kanan, siapa yang mencatat kata dan merekam-rekam, tangkap dia. Manjir tuh orang, ternyata pengurus PDIP Jakarta Pusat. Loh, boleh dong saya sebagai khatib begitu, enak banget. Lu masuk ke masjid, barang kita itu karena kita kena mental penyakit orang Belanda. Umat Islam tidak boleh ngomong politik untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan partai pribadinya, tapi untuk kepentingan umat. Umat Islam wajib berpolitik untuk kepentingan umat dan kepentingan strategi perjuangan umat. Apa diantaranya? IMB. Ini masih dari IMB ini belum? Udah. Alhamdulillah. Tapi jangan seperti di sini cek yang lain, yang lain. Ustaz maksudnya ini politik. Kita sampai tahu kapan bahwa kampung kita ini dipimpinnya oleh orang yang Islamnya mantap atau Islam agamanya. Bayangkan saja Ternate yang ada di Maluku Utara, penduduk muslim 98%, presiden, gubernurnya perempuan, Cina, Kristen lagi. Saya kasih ya kebijakan polisi. Kalau orang-orang tua dulu bilang politik itu kertas putih. Kertas putih kalau sudah jadi SK. Dengan ini saya sebagai Kanwil Kementerian Agama Bekasi Utara menyatakan bahwa Masjid Jami Harapan Jaya menyatakan memecat saudara Jamaluddin karena tidak sesuai dengan peraturan. Kira-kira berarti? Berarti. Jadi itu yang namanya politik itu. Jadi politik itu bukan duit. Politik itu akses, jaringan, polisi. Ibu sekarang suruh milih saya kasih 10 juta. Pilih mana? Nanti kalau saya menang, anak ibu saya angkat jadi PNS. Pilih 10 juta apa anaknya jadi PNS? Ya kan nggak mau. Daripada entah belum tentu, itu kesalahan kita. Kalau 10 juta sekarang, kalau anak PNS kan dia masuk lamaran S1, dia golongan 3A. Itu gajinya bisa sekitar 7 sampai 9 juta. Setiap bulan, setahun saya udah 100. Ini kita tuh otak kita nggak jalan. Jadi kalau mau dibilang goblok, ya goblok bukan presiden, yang masyarakat yang goblok. Kita jangan ngomong goblok, ntar dipecat jadi ustaz. Gara-gara tegang es ya. Oke, jadi jamaah sekalian, saya ingin ajak yang kedua. Jadi ibadah ini harus dilihat sebagai sebuah amalan. Bainal muslim wal kufri tarkus shalah. Meninggalkan sholat itu kata Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar. Hai orang-orang masuk neraka sakor, kenapa masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami masuk neraka karena meninggalkan sholat. Ustaz, kalau pengajiannya ngomong surga neraka nggak keren. Bagaimana bisa tidak keren? Mari kita buat logika sederhana, logika tauhid. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada kaya, ada miskin, betul? Ya. Ada gemuk, ada kurus, betul? Ya. Ada ganteng, ada jelek, ada cantik, ada tidak cantik. Lalu ada dunia, ada surga, ada. Di mana kita bisa menolak? Sederhana sebetulnya. Jadi kalau ada orang meragukan hari akhirat, sampai dong, emang udah pernah kesono? Ada tuh ya nenek-nenek ya, karena dia kebingungan tuh anak buahnya mau ditangkap sama kejadian, ya. Nah, yang ketiga, rahasia kekuatan orang tua kita zaman dulu, para pendahulu kita yang ketiga adalah akhlak. Nah ini saya malu ya Allah. Akhlak yang simultan dalam diri dan kemasyarakatan. Jadi yang namanya akhlak itu bukan unggah inggih, bukan permisi,
Yang namanya akhlak kata Imam Al-Ghazali sesuatu yang bersemayam dalam hati dan kemudian dia tampil dengan senyumannya, dengan apanya. Nah ini persoalan kita hari ini. Kalau hari ini kita cuma nyari anak pinter, banyak. Anak tamatan di S3 banyak. Tapi cari anak yang sopan di saat pegang handphone kagak ada. Cari di rumah siapa anak sopan kalau dia pegang handphone. Jangankan anak istri pun gak hormat sama suami kalau dia asik. Suami pun gak merhatiin istrinya sama. Artinya saya ingin katakan bahwa tiga hal ini telah menjadi fakta sejarah. Dengan yakin pertolongan Allah, tidak ada keraguan orang datang ketika pasukan. Kenapa pasukan di Ponorogo begitu hebat? Karena dia latihannya di Aceh. Pelatihan dari Aceh datangnya dari Khilafatul Utsmani. Dan kalau boleh saya katakan buat pemuda-pemuda di sini, semua pertempuran di belantara dunia Islam tidak ada yang tidak diisi oleh pemuda Islam. Perang Afghanistan 1979 sampai 1990-an itu diduga kuat banyak instrukturnya itu anak-anak dari Indonesia. Indonesia itu anaknya mengil-mengil, tapi punya keterampilan perang yang hebat. Ketika di Bosnia Herzegovina setelah Yugoslavia pecah, maka datanglah saya dengan Dr. Muhammad Ramdan dari ITB, anak tamatan S3 itu, S2 dan sedang S3 di sana. Ya sekali lagi buat kita cukupkan dulu, tidak ada orang yang akan takut ketika dia yakin Allah menolong dia. Nanti disimak surat 41 ayat 30 sampai 35. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbil aqdamakum. Jadi keyakinan dia akan ditolong Allah itu bukan sekedar di mulut. Dia punya komitmen. Itu yang terjadi pada generasi terdahulu sehingga menang. Kondisi umat kita pada kurun belakangan, kita tidak bisa memungkiri bagian yang sangat membingungkan. Yang pertama adalah penyakit bimbang, penyakit takut, penyakit ragu, dan penyakit minder. Saya ingat zaman saya tamat SMA ada rekreasi. Karena di sekolah saya itu isinya banyak anak orang kaya, anak menteri, anak pejabat, anak pengusaha. Nanti itu kita mau ke puncak. Pasti di SMA kita mau perpisahan. Dari satu kelas, tinggal saya yang belum menyatakan ikut. Kenapa? Saya lihat ini kok mau piknik, acara-acara pentingnya pas jam sholat. Kenapa? Penyelenggaranya pemuda-pemuda gereja, pelajar-pelajar Kristen. Alfian lu gitu lu, nggak solider lo. Solider apaan? Lu punya jadwal mengabaikan sholat. Iya. Kita di kelas 80% muslim dulu ngatur-ngatur ini. Kalau lu nggak robah di jadwal, gua nggak berangkat. Wah, gimana maksud lu gimana? Terus terang saja ibu-ibu ya, saya katakan bapak-bapak ya. Kalau anaknya kelas 3 SMP, 3 SMA atau kelas 6 SD, itu kan selalu ada rekreasi kan? Oke, sekarang saya tanya. Saya punya pengalaman yang membuat saya sampai sekarang masih marah. Kebetulan kepala sekolah teman saya lagi lewat. Ustaz, ini anak-anak mau berangkat nih, ada berapa 7 bus. Terus, namanya teman-teman tahu kan saya orangnya suka serius gitu. Dicoba diberikan pengarahan dulu. Saya dikasih megafon. Anak-anak semua, yang perempuan angkat tangan. Sengaja dia ketahuan. Oke, turunkan tangannya. Yang sedang menstruasi angkat tangan. Ternyata nggak sampai 30 orang. Sekarang sisanya sekitar 200 lebih. Yang mau kena berapa orang? Nggak ada yang bawa. Nah, maaf ya ini.
Kebanyakan orang tua secara umum kalau anaknya piknik itu udah bawa kasih ikut enggak, udah bawa jurnal benar, udah bawa ini benar, udah bawa bahkan kalau tadi tanya udah bawa mukena loh. Enggak, ini bukan yang iya ya. Enggak tuh lebih banyak. Akibatnya saya karena oleh si kepala sekolah diberi kesempatan bicara, saya stop. Antum tadi nyuruh saya ngomong. Berangkat ditunda 2 jam, pulang ambil mukena dulu. Saya ngumumin langsung. Ya salah kenapa harus ngomong. Ini terus terang saja, terlalu banyak kita membiarkan anak kemana-mana tanpa mempersoalkan sholat. Dan sholat sering dianggap jadi beban. Ini tadi poin pertama, penyakit bimbang, takut, ragu. Kalau di piknik nggak sholat nggak apa-apa kali Allah makhluk. Dan ini kan fakta, setiap Ramadan penuh kita sholat sampai khusyuk, iktikaf 10 hari. Tapi setelah 1 Syawal, 2 Syawal, di bulan Syawal yang ramai tempat rekreasi ada masjid yang sholat cuma 20 orang dari 100.000 orang yang rekreasi. Ayo periksa. Padahal jelas ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa apaan? Sebulan ibadahnya penuh, khatam Quran sekian kali, tapi giliran habis lebaran jalan-jalan musola masjidnya yang begitu kecil aja kagak penuh. Begitu gak kenyataannya? Ayo sampai kapan kita biarkan? Kayak yang pertama ini serius. Tak mungkin nih politik bisa menang. Itu yang saya bikin kalau ada seminar-seminar profesor-profesor ahli politik suka berangkat. Pakai Islam, kamu mungkin menang. Begitu terus ngomongnya. Kenapa? Ternyata itu permintaan panitia karena kalau enggak dari sponsor. Emang begitu. Sponsornya kecil. Makanya saya nanya, Pak, Anda Muslim, kalau Anda bisa menerangkan kelemahan partai Islam, kenapa Anda kalau strategi membangun kekuatan politik Islam? Nggak pernah, nggak ada bahasannya karena nggak ada yang menang dan nggak ada yang motivasi. Jadi gue harus tahu, nggak mungkin nih kalau pakai gini nggak menang tuh nggak mungkin. Tapi jangan menangnya pakai gini, ini namanya rumus utama. Quran ini kan kalau belajar ilmu matematika ini rumus utama. Kita mesti punya rumus turunan. Kan nggak ada tata tertib memilih ketua RT kan nggak ada di sini kan. Ibu boleh ketawa, saya punya pelajaran bisa diambil nih. Dekat tempat saya tinggal, saya ada cerita kalau saya di Maluku. Ada sebuah masjid namanya Salahudin Al-Ain. Di lingkungan masjid itu ada 11 RT. Tidak ada cerita ketua RT-nya Kristen, nggak pakai tertulis. Ada komitmen bahwa RT yang dipilih selama 3 bulan terakhir terlihat di saat pertama, kedua, atau ketiga di saat subuh hari. Jadi di sekitar situ RT-nya subuhnya masjid. Kalau subuhnya masjid kira agamanya apa? Pak, agamanya apa Pak? Dia kalau ditulis agamanya udah jelas Islam, orang sholat subuh. Nah itu ya udah ya pertama ya. Yang kedua, ini repot. Kondisi umat Islam pada kurun belakangnya adalah kondisi materialistik dan cinta dunia. Maka di kalangan para mubalik, di kalangan para ulama, di kalangan mohon maaf sekali, itu terbelah dua. Ada mubalik kondang, ada mubalik kandang. Ya, kalau yang kondang-kondang Anda harus mikir loh, bisa berapa puluh juta, berapa ratus juta, segala macam. Ini kritik pertama, di tingkat bawah juga sama. Jadi hidup sekarang kalau apa-apa dapat berapa? Ntar gue udah jadi apa? Ntar gue ada ininya nggak? Begitu terus. Padahal kita berkumpul di majelis ilmu seperti ini, kita berkumpul dengan semangat ini adalah barang yang luar biasa. Tapi kehidupan sekarang memang materialistik. Ada orang Lampung nggak sih? Ada mana? Batangan. Saya mau cerita tapi Kasih hadiah ntar. Saya waktu itu mau ngisi haflah di pesantren apa, saya nggak tahu jalan. Naik mobil persis dengan mobil panitia tadi. Gimana nggak nangis kita tuh? Udah jalan, kita nanya tuh gak diunjukin, sampai disasarin. Ketahuan nyasar apa? Sampai di sono Pak, ke sono. Loh, ternyata kalau mau nunjukin yang benar harus kasih. Oh, ya Allah.
Saya terus terang mohon maaf ya, kenapa saya nyebut? Karena kan di Lampung kejadiannya, bukan saya bilang orang Lampung. Udah begitu, yang ini pengen nganterin sampai tujuan matok 90.000, bukan soal harganya, nganterin orang kan tinggal nunjukin aja kan ke apa. Di belakang ada lagi motor ojek ngikutin, berarti kita kalau usaha sama dia minta jatah juga 90.000. Paham nggak? Kalau sama yang kita minta tolong kan kita masih maklum lah ya, kalau kita kesel ya. Ini ada yang di belakang ngikutin doang, minta juga sama. Coba, saya nggak tahu di Palu Jadi kalau selama ini kita bilang masyarakat kita di desa-desa lugu enggak, yang kejam-kejam bukan soal jumlah nominal, segitunya orang udah kesasar, bukan ditunjukin malah diperes. Udah deh. Yang ketiga, nah ini generasi terburuk akidahnya, ibadahnya dan akhlaknya. Waduh, mau ngomong apa kita hari ini, ya Allah, aliran sesat macam apa yang gak laku di Indonesia? Dari yang ngaku datingnya malaikat Jibril, ada dia Eden, ya Edan. Ya. Coba deh, seluruh aliran sesat di negeri kita selalu punya pengikut. Mau yang model apa aja ada. Pak, saya nggak mau nyampein, nanti ada yang agak potong-potong. Jadi kondisi kita hari ini terjadi persoalan. Ini wilayahnya harus diawal dengan para pengurus takmir DKM dulu, harus kompak dulu, kopsisnya harus kuat. Dan wilayah ini tentu tidak ringan, saya ingin katakan. Gak percaya coba pelatihannya kalau mencari yang pintar banyak, tapi yang sopan susah. Besok aku kalau kelas 3 SMA mau pikirin Bali, dari Bali ke Lombok, dari Lombok ke Singapura, dari Singapura ke Hong Kong, itu 12 juta rumah. Ada nggak anak seperti yang saya contohkan? Anak saya, murid saya namanya Hegi Firmansyah. Ibunya kulit cuci baju di rumah tetangga. Ayahnya udah meninggal. Ketika dia kelas 3 STM, dia mau ngambil ijazah, tapi harus klinik yang bayar sekian juta. Karena kebetulan saya punya komunitas namanya kelompok remaja kreatif, Cerdas Cermat, kelompok remaja kreatif saya. Dia ceritanya pas ketemu saya di pengajian, kafian, kalau saya tadi Hegi berantem sama kepala sekolah. Kasihan kan mau dapat uangnya paling 20.000, 30.000. Jadi dia datangnya ke ruang kepala sekolah, Bapak kepala sekolah, betulkah saya baru mulai ngambil ijazah kalau saya sudah piknik bayar sekian juta? Itu peraturan siapa? Kepala sekolahnya nggak bisa jawab. Ijazah, jangan bilang-bilang yang lain. Jadi di negeri kita itu hampir di semua pihak urusan-urusan birokrasi, pelayanan publik kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu Indonesia. Tapi kalau Cina enggak, Cina dipermudah terus. Kita pribumi, ngurus KTP 6 bulan udah jadi. Cina datang setengah 8, jam 8 jadi. Itu yang bikin saya masuk penjara. Penjara saya pertama gara-gara membahas bahaya penjajahan Cina. Oke ya, cukupkan dulu. Ini kalau bicara akhlak, bapak-bapak, ibu-ibu jangan nyalain anak-anak, yang salah orang tua. Profesor Dr. Zaka Derajat mengkomplain, kita sering mengadakan seminar kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu wajar karena mereka masa adolesen, macam-macam lomba. Justru yang kurang ajar kenakalan orang tua, yang selingkuh, yang korupsi. Kan nggak pernah ada seminar kenapa orang tua bejat, nggak ada. Seminarnya kenakalan remaja. Coba seminar kenakalan orang tua. Bukan kata saya atau Profesor Dr. Zaka Derajat itu ilmu jiwa atau Oke, yang keempat, ketertinggalan di segala bidang. Contoh, pelajaran matematik. Di sini ada yang namakan SMA IPA, kan belajar kalkulus, belajar sinus, terus belajar yang ribet-ribet. Ibu pernah belajar itu ya? Kita pusing itu belajar begituan di kelas 2 SMA. Tapi di Jerman, di Amerika, dan negara Eropa, pelajaran yang ribet begitu diajarkan di anak SD kelas 3. Apa kita ketiga jauh? Emang otak kita cuma IQ 78?
generasi Jokowi. Udah deh kalau jangan marah sama saya, emang itu fakta kok. Hah? Ya kan ibu-ibu nih bapak saya mau curhat sama bapak ya, bapak saya mau curhat. Kalau ibu-ibu tuh ngundang saya isi pengajian baru kali-kali sekali doang. Undang saudaranya capek, kita udah mikir dulu. Ibu-ibu maunya nyanyi doang. Bukan di sini kok kalau pikiran Jakarta, pikiran kono. Oh ibu sekalian nyanyi mulu pokoknya nggak mau mikir. Ngajinya rajin, yang ngaji sama yang nggak ngaji nggak ada bedanya. Bukan sini, bukan Jakarta. Yang terakhir. Penjajahan dan imperialisme di berbagai dunia Islam. Hari ini negara kita bertambah bos jajahan, bos penjajah. Selama ini dijajah oleh Zionis internasional, sekarang dijajah oleh komunis Cina. Asik. Kita tuh menikmati penjajahan dengan segala ketolongan sejarah. Bayangkan, saya tinggal di Tangerang baru 45 tahun. Kecil banget betul di Petamburan, tapi kegiatan saya di Jakarta. Tangerang Raya dari ujung Pamulang, Tangerang Selatan sampai dengan Tanjung Kait setelah perbatasan Bandara Soekarno-Hatta, 88% sertifikat tanahnya sudah di tangan orang Cina. Ustaz ngomong jelas sebenarnya, buktikan kalau omongan saya salah. Oke, kita masuk bagian terakhir. Apa solusi? Terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan kita lalui ke depan, maka banyak tawaran. Tapi dengan kajian yang singkat ini, solusinya adalah tawaran saya belum tentu benar juga. Revolusi pemikiran, menjadikan paradigma Islam sebagai sistem berpikir. Bisa bikin menang, bisa. PKS itu sebenarnya kurang sedikit aja, nahan diri. Menang. Aduh, nahan diri. Akhirnya di mana-mana kalah jadi ya nggak bisa. Dalam dua politik kita nggak bisa membela kesalahan pada kita dengan cara menyerang orangnya. Nggak bisa. Saya udah laporkan bisa saya, ya kan? Bekasi kalah, Bogor kalah. Padahal kadernya bagus-bagus semua. Saya ingin katakan semua, mari kita pahami tawaran saya pertama, revolusi pemikiran pengertiannya. Jangan pernah katakan masjid ini akan begini terus. Masjid ini akan tetap dan masjidnya akan punya daya kekhususan di hadapan sejarah di Bekasi dan sekitar. Tentu banyak hal yang sebenarnya. Yang kedua, solusi kita membentuk dan mendidik generasi Quran secara informal dan formal. Anak saya udah hafal Quran. Hafal Quran itu bukan tujuan, hafal Quran itu landasan. Apa kita nggak malu? Kapolri kita Kristen, Kadetsus kita Kristen, pejabat militer kita Kristen. Banyak pejabat-pejabat publik di negeri ini Kristen, karena kita nggak pernah menyiapkan anak kita jadi pejabat publik. Apa ada keluarga yang menyiapkan anaknya masuk akpol? Mana Ustaz polisi? Ya udah yang kita semua kelakuannya. Apa ada keluarga kita disiapkan jadi agama akmil, AMN? Terus salah kita sendiri. Kita nggak pernah ngadain. Dulu tahun 72 sampai 76 ada yang namanya Taruna Masjid. Ya, kalau organisasi saya punya lembaga namanya Taruna Muslim, Taruna Masjid. Taruna Masjid itu dulu lah yang melahirkan Pak Kiflan Zain, Aditya Warmantahan, terus Pak Z. Amaulani. Tapi saya itu nggak berlanjut. M. Yusuf seniornya. Sekarang kita lihat pejabat-pejabat, aparat-aparat mereka akan berkelihatan sangat Islami kalau udah pensiun. Mereka tidak menunjukkan pembelaannya kepada tokoh Islam, kepada kepentingan Islam, pada situasi Islam. Di saat dia menjabat, kalau udah pensiun baru seolah-olah paling bela Islam. Jalan udah mencong. Dulu kemana waktu dinas?
Saya yang nangkep saya namanya Muhammad Jihad, namanya Syafruddin. Ya dia perintah atasannya Kristen. Itu tadi. Ini saya baru cerita pengalaman saya di penjara. Saya sudah ditahan lebih dari 10 bulan. Ketika persidangan kedua kasus PDIP 82% dicoblos atau diisi orang-orang PKI, itu bukan pendapat saya mengutip. Ketika saya mau disidang tanggal 27 Desember tahun 2017, saya yang selama ini udah tidak diborgol lagi itu diborgol. Marah saya pada polisi, gue udah 10 bulan ditahan, ngapain gue diborgol? Mampus kan. Saya disuruh foto Ustaz dalam berani borgol buat dikirim ke WA-nya tentang ada polisi-polisi jenderal Kristen. Coba kan? Masa begitu? Ini terus terang, saya bukan ngomong. Silakan, menurut kejadian. Kita nggak boleh bawa agama. Mereka main karena agama mereka. Mereka membela gereja saat mereka pejabat. Kalau kita malah dukung gereja, terus terang saja saya ingin katakan. Jadi solusi yang kedua adalah membentuk dan mendidik generasi Quran. Bukan hanya hafal mulutnya, tapi jiwanya, jihadnya. Dia berani membela agama. Langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihad berkobar di hati. Takkan padam wujudkan cita kami Quran di hati mereka. Visi dan Quran. Yang ketiga, menerapkan sistem Islam di segala bidang kehidupan, dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Ibu-ibu di rumahnya masih ada nggak anaknya yang SMA atau mahasiswa yang laki-laki yang subuhnya belum ke masjid? Masih ada atau banyak? Kalau laki-laki sudah balik, sudah dewasa, tidak ke masjid dalam subuh hari dan berjamaah, di situ ada penyakit keimanan yang akut kronis. Laki-laki dewasa, laki-laki balik, laki-laki yang sudah wajib hukum agama, subuh tidak ke masjid, ada persoalan dalam iman di hati. Ini tidak berkurang. Jadi jangan berharap akan ada pembelaan kepada agama kalau generasi kita tidak mencintai masjid. Saya ingat betul satu hari saya dipanggil guru saya, karena saya kan sejak SMA sudah saya udah cerita tadi waktu ceramah saya kan militer dulu. Panggil tuh siapa dia? Abang sekarang, kamu tadi sholat subuh di mana? 5:30. Di mana? Di rumah. Ngomong jihad dulu, lawan mata ini belum bisa loh. Dulu 40 tahun yang lalu udah boleh 50. Sekarang masih ada kan nih yang remaja-remajanya. Sekarang ini kita ceknya. Coba angkat tangan yang laki-laki dulu. Yang umurnya 17 tahun sampai 25 tahun angkat tangan. Aku kok tuh ya? 16 tahun. 16 aku. Padahal Gak bisa putih ya. Gak ada. 60, Ya. 70. Kalau hari biasa alasannya kuliah. Kalau hari libur alasannya apa? Emang ujung-ujungnya nggak ada. Apalagi kalau kajiannya subuh-subuh. Saya harus membakar sendiri. Saya akan akhiri dengan apa tindak lanjutnya. Solusinya banyak, tapi mungkin 3 ini baik. Yang pertama revolusi pemikiran, yang kedua membentuk dan mendidik generasi Quran, yang ketiga menerapkan sistem Islam di segala bidang, dimulai dari keluarga. Ibu-ibu yang pakai jilbab, ya ingat, jilbab itu syariatnya menutup aurat seluruh anggota tubuh kecuali bukan telapak tangan. Pakai cadar boleh, tapi kalau nggak pakai kaos kaki itu haram. Sama juga membubar aurat. Wah, itu karena kaki aurat. Apa hadis Rasulullah? Barang siapa orang yang memamerkan aurat, nanti di hari akhirat Allah tugaskan malaikat penjaga neraka untuk meneteskan timah mendidih di bagian yang diubah. Ibu saya bapak, pengurus masjid pakai bukuang, tapi gimana olahraga bahannya kemana-mana, pakai celana kolornya segini doang. Saya malu berapa kali ketemu pengurusnya. Para laki-laki juga ada batasan aurat, Pak.
Dari mana? Dari pusat sampai lutut. Kadang-kadang saya kebingungan ya, kalau ketemu kiai gua, guru ngaji gua, guru anak gua, pakai celana kolor doang, itu pusarnya kemana-mana. Maaf ya, ada nggak yang suka hidup olahraga? Ayo berhenti. Iya dia laki-laki juga kadang-kadang juga suka mengabaikan. Oke, sedikit ilmu buat ibu-ibu. Bu, kalau ibu nanti ada reuni, pakai sepak berkuliah. Ibu sekamar sama temennya Kristen. Boleh tahu lepas jilbab dengan di depan teman perempuan yang Kristen? Nah, dia bilang boleh. Pak, buka balik. Yang benar ibu, nggak boleh. Membuka jilbab di hadapan laki-laki perempuan, sesama perempuan dan kafir, itu sama juga membuka di depan yang bukan mukmin. Nanti dilihat saja surat An-Nur ayat 31 itu panjang. Jadi kita berislam sudah lama, tapi nggak ngerti. Karena ini mungkin anak di pesantren, di jalanan sholat udah lepas semua juga. Banyak laki-laki wudhu. Saya kelimpungan, karena kan sama-sama satu arah poli. Tempat wudhunya cuma satu, waduh. Kita nungguin kelamaan. Oke, sekarang kita akan tutup di waktunya habis. Tindak lanjut kita yang pertama, agak berat saya mengatakan, mudah-mudahan saya kuat. Keberadaan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pertanyaan saya, betulkah hari ini ada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Jangan ngaku-ngaku. Karena banyak orang sekarang seolah-olah bahagia padahal suaminya bentak-bentak terus. Seolah-olah bahagia pada bininya ngomel-ngomel dulu. Jangan heran kalau di televisi ada sinetron suami takut istri. Hala kata rijal hina atau atin nisa. Oke, cukup. Yang kedua, lingkungan sosial dan kondusif. Saya kemarin sempat ngisi pengajian di mana? Itu suasananya pas selesai dari itu suasananya sejuk. Bukan sekampung itu udah dikondisiin. Dia ada psikologi, aura kemasyarakatan. Mungkin di sini bisa lebih mulai. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi politik. Waktu kita sudah mau habis ya, sedikit lagi. Yang keempat, pembinaan generasi muda. Ini bagian yang tidak ringan. Saya nggak tahu mungkin nggak kita punya kelompok pembaca. Karena ini satu pun nggak. Yang perempuan, yang umur 17 sampai 25 katakan. Sampah. Ya. Coba. Jadi kan sama saja itu. Ini yang disebut dengan lost generation, decaying generation, mengerikan. Oke, terakhir, mudah-mudahan tidak ini jadi perhatian buat kita. Orientasi kehidupan muslimah. Hari ini tidak bisa dibantah. Saya juga bisa, saya perempuan, saya bisa kalah di laki-laki. Terus sering sekali saya ngomong kenapa mesti ngomong begitu? Apa kadang-kadang lu dokter, lu bisa berkata-kata teman lo, menang laki lo? Saya berani ngomong ini karena satu-satu kampus ada salah satu universitas itu dokter. Ngobrol, temennya salah ngomong. Ih, apa goblok banget sih? Saya kan diam. Jika terus apa itu, jadi saya tegur. Kamu bilang gini, emang goblok? Oh begitu ya? Saya marahin, kamu goblok. Justru menunjukkan rendahin derajat kamu sebagai seorang dokter. Aku gara-gara kamu dokter, kamu bisa bilang orang goblok, orang. Ya sekali lagi kata kunci sebenarnya kelompok ibu-ibu nih kalau mau saya kasih tahu. Memang itu tidak mudah. Orientasi pengajian ibu-ibu mungkin salah satu program yang harus kita diskusikan. Oke, saya pikir cukup karena ada komitmen dan jawab ya. Kalau dipakai waktu itu masih 10 menit, mau tambah dikit boleh.